Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah dengan nomor NIM 4521024 dari program studi Akidah dan Filsafat Islam akan menyampaikan materi mengenai berbagai bentuk keraguan dan penolakan terhadap agama untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Agama dengan dosen pengampu Bapak Mu'alim Lubis. Keraguan adalah salah satu paham yang memandang segala sesuatu selalu tidak pasti, di mana hakikat yang ada selalu dianggap tidak pasti untuk mencapai kebenaran yang ada. Adapun penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap segala ungkapan ataupun pernyataan. Kedua keadaan ini akan menuntun seseorang masuk ke dalam salah satu paham, yaitu paham skeptisisme. Adapun filsuf yang mengembangkan dan mencetuskan paham skeptisisme yaitu diantaranya adalah Socrates selaku pencetus paham skeptisisme yang meragukan segala hakikat dan mempertanyakan segala yang ada untuk mencapai suatu kebenaran. Beberapa bentuk keraguan dan penolakan terhadap agama dapat dibagi dalam beberapa paham. Yang pertama, paham positivisme, lalu ada paham materialisme, dan yang ketiga ada paham empirisme. Adapun aliran yang pertama yakni aliran empirisme. Menurut aliran empirisme, yang nyata adalah yang material. Materialisme adalah suatu bentuk real karena paham ini menumbuhkan yang nyata dengan materi. Dengan kata lain, seorang penganut materialisme ini menganggap bahwa materi adalah satu-satunya hal yang nyata dan dapat dipercaya. Salah satu ahli menyebutkan bahwa yakni David Hume mengatakan pengalaman lebih memberi keyakinan dibanding kesimpulan logika atau kemestian sebab akibat atau kausalitas. Hukum kausalitas tidak lain hanya hubungan yang saling beraturan saja dan secara konstan terjadi seperti api yang membuat air mendidih. Adapun aliran yang kedua yaitu positivisme. Aliran positivisme ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan positif. Segala uraian dan persoalan yang di luar apa yang ada sebagai fakta atau kenyataan dikesampingkan. Positivisme cenderung melihat bahan ilmu alam dan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna apa saja untuk dianalisis oleh filsafat. Bagi penganut aliran positivisme, pengalaman perlu untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin agar akal mendapat suatu hukum yang bersifat universal. Positivisme terbatas pada pengalaman yang objektif. Suatu pernyataan dianggap benar oleh positivisme apabila pernyataan tersebut sesuai dengan fakta. Dengan demikian, orang positivisme membatasi dunia kepada hal-hal yang bisa dilihat, yang bisa diukur, dan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir adalah aliran materialisme. Sesuai dengan namanya, aliran materialisme menganggap yang nyata adalah yang materi. Materialisme merupakan suatu bentuk real karena paham ini menumbuhkan yang nyata dengan yang materi. Dengan kata lain, seorang penganut materialisme menganggap bahwa materi adalah satu-satunya hal yang nyata dan dapat dipercaya. Bibit materialisme bisa ditelusuri dari ajaran Demokritos mengenai atom. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai materi berbagai bentuk keraguan dan penolakan terhadap agama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.